Baik, Assalamualaikum Pak Ferry, Pak Ustadz ya, Ustadz Ferry ya. Apa kabarnya Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Ya, ini Pak Ustadz Ferry ini ngajar di pesantren mana nih Pak Ustadz? Pondok Pesantren Salaf Modern Al Kausar, Desa Bayuning. Ya, Desa Kecamatan Bayuning. Iya, iya. Pak Ustadz, ini dulu berapa lama di pesantren ini bisa akhirnya mendarat di pesantren ini? Dengar-dengar Pak Ustadz Ferry ini juga ada impian besar ya, mau apa? Mau bangun pesantren sendiri lagi gitu ya, mengembangkan pesantren, bagaimana akan apa? Kontribusinya untuk anak-anak ya, punya impian dan cita-cita besar. Pernah saya sharing-sharing. Siap Pak Ustadz Ferry, makasih banyak nih sudah bergabung. Ya, siapa Anda? Jadi ada saya kan lagi ngembangkan bisnis ya, untuk membantu saudara-saudara, teman-teman semua. Bagaimana sih pandangan Pak Ustadz sendiri nih tentang bisnis itu sendiri Pak Ustadz? Saya melihatnya kok gitu ya, dari beberapa teman-teman, saya bukan susah sekali sih, harus memecahkan batu es yang ada di kepalanya. Artinya mereka bisnis ini kok nggak sungguh-sungguh gitu nah Pak Ustadz. Mohon anunya Pak Ustadz, pandangan Pak Ustadz sebagai Ustadz ini berapa lama di pesantren, pandangan Pak Ustadz tentang bisnis ini, kenapa kok bisnis nggak bersungguh-sungguh itu kenapa Pak? Apa penyebabnya kira-kira Pak? Ya, terima kasih sebelumnya telah mempercayai saya mungkin untuk memberikan sudut pandang ataupun pola pikir terkait tentang pengembangan dalam bidang usaha. Tapi sebelumnya tadi yang ditanyakan sama Bang Dedi, ya, dulu saya pernah pesantren yaitu di Pondok Pesantren Kebon Jambu Cirebon, kurang lebih di sana masuk dari 2020 keluar 2015. Mungkin bisa dihitung sendirilah berapa tahun gitu ya. Karena alhamdulillah di sana mempunyai, bahkan di sana itu ada kajian di kitab Ta'limul Muta'alim, ada bahasa manjada wajada kan gitu ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ya maka pasti akan terkabul gitu ya. Nah, ini mungkin manjada wajada ini bukan dalam segi ngaji saja, bahkan dalam dunia usaha pun ini harus tertanam pada diri kita atau orang yang siap untuk mengembangkan suatu usaha itu. Karena itu menjadi modal utama gitu ya. Modal utama karena untuk pembangunan apapun komitmen pada diri kita sendiri itu modal utama gitu ya. Untuk yang kedua, yang ketiga, insya Allah ya seperti halnya modal dan lain sebagainya itu bisa dibicarakan lebih lanjut. Mungkin itu dari saya. Barangkali ada yang lebih ditanyakan lagi. Siap. Jadi yang pertama yaitu sungguh-sungguh Bang. Ya, bersungguh-sungguh. Baiklah, segala sesuatu memang harus sungguh-sungguh ya. Sekarang ini kasusnya adalah bukan masalah sungguh-sungguh gitu. Jadi kayaknya gitu, kayaknya jadi kaya kok nggak mau gitu ya. Kok kayaknya jadi orang kaya, kenapa nggak ini gitu? Nggak. Saya berpikir begini loh, Pak Ustadz. Ada hadis atau ada apa ya yang mengatakan bahwa belajarlah sampai ke negeri Cina gitu. Nah, kita tahu tuh kok bisa gitu ya. Sementara benar ya, artinya negeri Cina itu sangat maju ya. Kenapa kita tidak mencontoh itu gitu nah ya. Artinya saya pernah sedikit ya, kebanyakan dari teman-teman ngapain ngejar dunia gitu, ngapain cari uang kok ngoyo-ngoyo, toh uang nggak dibawa mati ya. Siapa Ustadz, dengan uang nggak dibawa mati ini sudut pandang Pak Ustadz seperti apa? Dengan uang tak dibawa mati ya memang betul ya, bahkan jangankan uang gitu ya, harta yang kita miliki
kayak rumah, mobil, semuanya nggak bisa dibawa mati gitu ya. Cuman yang dibawa mati kan diantaranya amal, kemudian lagi ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kemudian lagi amal jariah gitu ya, amal jariah. Itu yang bisa dibawa mati gitu ya. Ada dalam sebuah hadis kalau tidak salah di dalam kitab Abi Jamroh ya, yang apa namanya tuh untuk hadisnya mungkin saya lupa gitu ya. Cuman di sana itu 3 poin ya, 3 poin yang akan dibawa mati oleh jadi tiga perkara yang akan menghantarkan apa namanya tuh orang yang sudah meninggal itu, diantaranya cuman satu yang hanya dibawa gitu ya, yaitu amal gitu ya. Amal di sini bisa amal jariah, bisa waladun sholih gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Seperti halnya yang ditinggalkan, harta itu ditinggalkan, kemudian yang terakhirnya itu apa namanya itu orang tua ataupun orang yang mengantarkan kita nanti ke dalam kubur itu semuanya ditinggalkan gitu ya. Mungkin seperti itu kan. Siap. Jadi saya mau ini ya lebih detailnya lagi ya Pak Ustadz ya. Jadi harta tidak dibawa mati. Ini akhirnya menjadi bemo. Kalau bahasa kasarnya itu bahkan menjadi bemo, menjadi tidak memotivasi Pak Ustadz. Ini tidak memotivasi, akhirnya tidak bersemangat kayak orang Cina. Ya, orang Cina, orang Jepang, orang Korea gitu ya. Kenapa kita harus belajar ke negeri Cina? Mungkin orang Cina itu apa hartanya dibawa mati? Ya pertanyaan, kenapa mereka semangat? Jadi masalahnya adalah itu menjadi kalimat bemo. Gimana itu menurut Pak Ustadz? Pak Ustadz? Iya mungkin memang betul gitu ya. Kalau harta secara dohiriyah gitu ya, atau secara jasmani yang katakanlah uang atau mobil itu nggak dibawa mati gitu ya. Cuman lebih dalam daripada itu mungkin kita harus merubah pola pikir ataupun paradigma kita, bahwasanya harta yang akan dibawa itu harta yang telah kita telah kita sumbangkan, kemudian harta kita yang telah kita bantu kepada orang-orang saudara-saudara kita ataupun orang-orang yang membutuhkan, itu kan sama saja seperti halnya nilainya membawa harta gitu ya. Makanya mungkin menurut saya memang poin harta di sini enggak dibawa mati ini kalau dilihat dari secara dohiriyah gitu ya. Tapi kalau secara batiniahnya ataupun rohaninya ataupun paradigma yang kita bangun, harta kita akan bisa dibawa mati gitu ya. Cuman dalam tanda kutip harta yang telah kita infakkan, harta yang telah kita sumbangkan ataupun harta yang telah kita digunakan ke hal-hal yang positif. Mungkin itu, Bang. Sehingga itu bisa menjadi penyemangat ya. Jadi bahkan untuk sekarang kita dibalikkan supaya kita usaha kita ini bersemangat, kemudian lagi sungguh-sungguh, makanya jadilah kita menjadi seorang kaya yang banyak harta, sehingga harta itu bisa menyelamatkan kita, karena harta itu bisa kita bawa untuk mati. Dan itu mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Ini asik nih, bahwa harta bisa menyelamatkan, ya kan? Nah, harta bisa menyelamatkan. Ini yang luar biasa ya. Sebenarnya kalimat ini yang harus ini ya, bahwa harta bisa menyelamatkan sebenarnya. Bukan berarti harta tidak bisa dibawa mati, berarti kan gitu. Nah, jadi saya sepakat ya bahwa kiai, ustadz atau orang-orang di pesantren pun sebenarnya kan dididik untuk mencari dunia dan itu untuk bekal di akhirat, benar nggak Pak Ustadz? Iya betul. Karena sebenarnya begini, kita bahkan yang di pesantren juga bukan berarti kita tidak menggunakan harta gitu ya. Cuman harta kita ini kan, harta itu bukan hal yang nominal saja gitu ya. Ilmu juga sebenarnya itu bisa dikategorikan harta. Skill yang kita miliki itu bisa dikategorikan harta gitu ya.
Makanya harta yang seperti apa dulu yang akan bisa membantu kita nanti di akhirat gitu ya. Dan bahkan begini Bang, memang banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwanya sehingga dalam dirinya tidak ada semangat gitu ya. Seperti halnya saya teringat gitu ya, dalam sebuah hadis gitu ya, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kan lebih baik daripada surga dan seisinya. Nah ini menurut saya ini kunci menjadi sukses ataupun kunci menjadi seorang pengusaha gitu ya. Sehingga di sini sebenarnya kalau kita yakini bahwasannya kita ini bisa menjadi sukses bahkan ya tanpa modal sama sekali gitu ya. Cuman yang harus kita bangun adalah yaitu pola pikirnya begitu ya Bang. Siap Pak Ustadz. Nah ini menarik nih Pak Ustadz, ya. Sangat luar biasa ini. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah tadi 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya atau fadilahnya itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Nah, jadi terkadang begini jadi orang setelah melakukan itu kan gitu ya, habis melakukan sholat subuh, habis kayak gitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, akhirnya mereka sudah sudah bahagia dengan itu gitu Pak. Jadi sudah cukup, dia bilang aku sudah cukup kok, yang penting udah begitu saya bersyukur aja, dia bilang bersyukur, akhirnya tidak berbuat sesuatu di muka bumi ini. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi kebanyakan ini, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, karena Pak Ustadz ini sendiri pastilah ya banyak orang yang tanya-tanya, misalnya karena tadi itu bahwa sebelum sholat subuh 2 rakaatnya pahalanya fadilahnya sama dengan bumi dan seisinya. Tapi ujung-ujungnya gitu, ada kan orang-orang datang ke Pak Ustadz misalnya begini, Pak Ustadz, saya ini nggak ada jodoh gitu, saya ini belum punya pasangan gitu. Apa sih bacaannya Pak Ustadz? Ada nggak nanya gitu Pak Ustadz? Oh, banyak gitu. Banyak Bang. Terus pertanyaan itu, terus jawabannya apa Pak Ustadz? Kalau orang yang bertanya, Pak Ustadz saya ini belum ada jodoh. Habis itu apa sih bacaannya Pak Ustadz? Coba Pak Ustadz apa yang dijelaskan Pak Ustadz kepada pasien yang seperti itu, kepada orang yang datang ke Pak Ustadz minta tolong seperti itu, apa yang Pak Ustadz lakukan? Jadi sebelum yang saya kasihkan gitu ya, sebelum saya kasihkan sebuah doa gitu ya, tapi sebelumnya saya nasehatin dulu ya. Karena begini, terkadang kita ini kalau kita meyakini bahwasannya kita tidak punya jodoh, ya pada akhirnya kita akan berpikiran ke sana saja gitu ya. Kita harus merubah mindset seperti itu sehingga dia tetap optimis dia akan mendapatkan jodohnya gitu. Karena begini, doa itu sebenarnya bahkan ketika kita tidak berdoa pun Allah sudah Maha tahu gitu sebenarnya. Cuman yang terpenting adalah kitanya dalam ikhtiarnya sungguh-sungguh atau tidak gitu ya, dalam mencari ataupun dalam memperoleh meraih jodoh itu sendiri. Nah, jadi sebelumnya saya kasih nasihat dulu bahwasanya segala sesuatu pasti bumi ada jodohnya, langit. Kemudian lagi perempuan ada laki-laki, semuanya sudah berpasang-pasangan, cuman kadang-kala kita sendiri, pola pikir kita sendiri yang menjadi hijab sehingga akhirnya kita tidak nemu-nemu jodohnya begitu. Untuk doanya ya nanti saya kasih tahu lagi. Baik Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Jadi tadi tentang jodoh ya, terus Pak Ustadz datang lagi nih, ada orang datang ke Pak Ustadz gitu ya, Pak Ustadz susah sekali rezeki saya gitu ya, susah sekali rezekinya. Terus amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz untuk supaya rezeki saya berlimpah? Terus apa yang
yang dikasih Pak Ustadz? Ada orang yang bertanya seperti itu. Silakan Pak Ustadz. Saya mau tahu. Apa ya? Apa namanya tuh, kita harus percaya bahwasannya rezeki itu Allah akan memberikan rezeki kepada setiap makhluk yang masih bernyawa. Ya. Itu harus kita yakini dan harus percaya. Kemudian lagi, bahkan jangankan ke manusia, ke hewan ataupun ke makhluk selain manusia pun semuanya sudah dikasih jatah masing-masing. Makanya saya sekarang punya program untuk yang mempunyai anak lebih gitu ya. Karena saya yakin semuanya itu sudah dikaruniai, sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang terkadang gitu ya. Kadang-kadang begini, takdir. Nah, sekarang kembali kepada ini dulu lah, takdir. Takdir itu ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Nah, ini takdir mu'alak ini yang kita bisa rubah gitu ya. Contoh, rezeki kita ini jatahnya dari Allah 5 contohnya. Kita bisa rezeki itu bukan 5 karena ikhtiar kita, usaha kita, kemudian mindset yang kita bangun gitu ya, kita yakin, sehingga bukan 5 lagi dapatnya, bahkan bisa 10, bisa 20 begitu. Jadi betul rezeki itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi biar kita lebih dan bahkan biar datangnya lebih cepat. Contoh, harusnya rezekinya datangnya satu hari itu satu-satu dikasih oleh Allah. Kita bisa semuanya bahkan satu hari 5 gitu ya, sehingga pada akhirnya harusnya 5 harus habis, itu masih dikasih saja. Nah itu saya sering juga ya, sharing juga, bahkan ketika ada yang mengatakan mengeluh untuk bab ekonomi ataupun bab rezeki, ya saya kasih motivasi seperti itulah. Kemudian lagi disosokkan di dalam Al-Qur'annya juga gitu ya. Begitu, Bangga. Makasih Pak Ustadz. Ada lagi nih Pak Ustadz. Ya, Bangga. Jadi ada lagi nih datang, karena Pak Ustadz kan banyak nih yang datang ya, silih berganti. Tadi tentang jodoh, habis itu tentang rezeki, habis itu datang lagi tentang tentang rumah tangga. Ya, jadi dia Pak Ustadz, dia tadi sudah dapat jodoh ya dari Pak Ustadz. Habis kayak gitu sudah berumah tangga, setahun kemudian 5 bulan kemudian tentang rezeki ya, tentang rezeki. Terus 5 bulan kemudian itu dia tanya lagi tentang, Pak Ustadz, kenapa ya kami ini di rumah tuh saling berselisih pendapat gitu, atau bahasa kasarnya saling bertengkar. Apa sih amalan yang harus kami lakukan sehingga rumah tangga kami ini nggak bertengkar? Apa sih amalannya? Dia pertanyaannya sih, apa sih amalannya? Apa yang Pak Ustadz berikan kepada orang yang seperti itu? Silakan Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Bangga. Sebenarnya untuk masalah ini saya juga dari katanya dan juga saya juga belum berpengalaman untuk masalah ini. Karena alhamdulillah sampai sekarang mungkin saya mulai dari rumah tangga sampai sekarang belum pernah yang namanya ribut berselisih gitu ya, dengan isi berselisih, artinya berselisih parah begitu ya, ataupun berselisih yang luar biasa, belum pernah alhamdulillah. Cuman dalam hal-hal kecil ya sering terjadi. Nah, cuman menurut saya gitu ya, yang pertama itu bisanya ada berselisih dengan suami dengan istri dengan suami, itu karena belum satu visi dan misi gitu ya. Kemudian lagi tidak ada saling menerima, dan kemudian saling memaafkan, kemudian lagi saling mengerti ataupun saling pengertian. Itu terkadang egonya yang masing-masing itu untuk mempertahankan, sehingga pada akhirnya ketika ada suatu permasalahan yang mana itu harus permasalahan itu harus disesuaikan di satu visi dan misikan, ini masing-masing memegang pendapatnya yang berbeda, sehingga ya terjadilah sebuah perselisihan
apa namanya yang tidak diharapkan. Ini jadi yang pertama itu kadang-kadang karena tidak ada saling pengertian lah gitu ya, saling pengertian dan tidak satu visi dan misi begitu. Akhirnya ya terjadi juga gitu ya. Amalan saya apa yang harus apa namanya tuh dikasih ketika orang yang mengatakan seperti itu, dulu juga sudah pernah betul ya. Itu bahkan saya nggak ngasih amalan apa-apa Bang. Saya cuma ngasih nasihat, ya harus mengalah, kemudian juga harus mengerti gitu ya. Dan bahkan itu suami dan istrinya datang ke saya. Alhamdulillah pada akhirnya selesai juga dengan sendirinya masalah itu. Gitu ya. Berarti tidak ada amalan yang dikasih. Oh, enggak ada Bang. Enggak itu ada amalannya bacaan. itu. Gitu ya. Enggak ada bacaan yang dikasih. Oh, apa namanya itu saya belum pernah ngasih amalan untuk menyelesaikan masalah itu. Tadi tentang rezeki. Tadi kan ini Iya. tentang rumah tangga. Tadi tentang rezeki ada nggak amalan? Amalan tadi yang diberikan atau doa apa atau bukan doa atau amalan terus yang mereka harus wajib lakukan gitu. Tahapan-tahapannya mereka udah datang tuh tadi tentang rezeki apa yang Pak Ustadz berikan kepada pasien tadi? Ya paling saya suruh untuk apa namanya tuh lebih dekat lagi kepada Allah, yaitu dengan diantaranya melaksanakan sholat sunnah tahajud, kemudian sholat sunnah duha, kemudian lagi apa namanya tuh kita harus betul-betul berdoa. Yang terlebih lagi yang terpenting adalah betul-betul ataupun semangat dalam meraih impiannya itu. Seperti itu Bang. Itu amalannya itu aja. Siap Pak Ustadz. Ada lagi Pak Ustadz. Jadi tentang lagi ini nih, tentang pasiennya Pak Ustadz lagi ini. Datang lagi pasien tentang kesehatan Pak Ustadz. Ada dia bilangnya ini, wah saya sakit nih kayaknya diguna-guna orang misal gitu. Terus dia sakit terus. Dia datang ke Pak Ustadz mestinya kan sering nih ada nih apa amalan atau apa yang diberikan oleh Pak Ustadz kepada pasien yang untuk berobat lah, apa yang diberikan tentang penyakit apa aja? Ini menarik ini. Bahkan saya berpengalaman untuk mengatasi ini, gitu ya. Apa namanya? Saya jujur nggak ngasih amalan apa-apa, gitu ya. Cuman saya ngasih motivasi saja. Artinya apa? Kita jangan terlalu memikirkan, oh ini penyakitnya kiriman, ini penyakitnya dari si Anu. Ini yang mengakibatkan kita ini sakit-sakitan gitu ya. Jadi saya ngasih ke orang itu, udah hilangkan semua itu, kita harus berpikiran positif bahwasanya ini penyakit dari Allah dan nanti juga oleh Allah akan sembuhkan, bukan dari yang lain-lain gitu. Sehingga paradigma yang seperti itu, punya pemikiran seperti itu, dengan sendirinya ini pasien ini alhamdulillah sembuh tanpa dikasih amalan gitu ya. Bahkan menurut ahli hikmah gitu ya, ini ahli hikmah sendiri yang mengatakan sebenarnya ada orang itu nggak bakalan kena santet, nggak bakalan kena guna-guna kalau dia tidak percaya dengan adanya santet, guna-guna. Dia apa namanya tuh dalam artian ketika sakit dia nggak mikiran ke guna-guna, dia nggak memikirkan ke santet gitu. Ketika dia sakit ya ini sakit dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Itu tidak mempan tuh kena santet seperti itu. Berarti tidak ada amalan yang diberikan, tidak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Memang kalau dulu betul ya, kalau dulu ya apa namanya tuh saya dulu punya pikiran ini punya amalan hizib Bojali, kemudian hizib Nasor gitu ya. Itu amalan-amalan untuk menangani apa namanya tuh untuk memecahkan ketika kita kena santet. Wah, itu bahkan mengundang datangnya hal-hal yang demikian. Gitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya nggak pakai hal-hal yang demikian lagi. Wah, ini menarik. Cukup kita ini menarik. Bahkan kalau Pak Ustadz sendiri memberikan amalan itu kepada yang datang ya, kepada orang yang berobat, bahwa berarti meyakinkan mereka bahwa ini kena santet, meyakinkan mereka bahwa ini adalah penyakit yang apa obatnya hanya dengan bacaan kan gitu.
Obatnya dengan amalan nih gitu ya. Padahal mungkin sakitnya sembuhnya sama bodrek kan gitu. Karena kedinginan masuk angin ya mungkin ya. Akhirnya angin duduk yang ada di apa gitu. Karena sedikit-sedikit itu diserahkannya kepada Tuhan, datanglah ke Pak Ustadz kan gitu. Nanya dia ke Pak Ustadz tentang tadi ya, tentang rezeki, tadi tentang jodoh, tentang rumah tangga, tentang kesehatan, semuanya itu maunya diserahkan sama Tuhan. Gak maunya diserahkan sama Tuhan nih. Tentang mencari jodoh, datang ke Pak Ustadz, mencari amalan, mencari bacaan, ya. Terus tentang rezeki susah, sholat apa yang dilakukan, bacaan apa yang harus dikerjakan, ya kan, hari apa yang harus dibuka, ya kan, terus apa yang ini kan gitu. Itu apa pendapat Pak Ustadz tentang orang-orang yang seperti itu? Silakan Pak Ustadz. Mohon lebih dijelaskan lagi maksudnya tentang orang-orang yang datang ke Ustadz ataupun ke saya atau gimana? Ya, maksudnya. Jadi gini, jadi padahal kita lihat ini saya sedikit cerita ya, saya lihat kemarin bahwa ada pasien datang ke dokter Pak Ustadz. Jadi si pasien itu ditanya sama dokternya, Anda sakit apa? Saya pusing. Lah terus kenapa gini? Ya itu saya, kenapa kamu ke dokter? Bilang saya ini siswa, bilang sekolah saya kalau saya pusing saya harus ke dokter. Pusingnya kenapa? Ya karena saya nggak punya duit, saya ke dokter bilangnya. Ini kan miskomunikasi ya. Jadi dokternya bilang ini, pusing kamu kenapa? Ya saya nggak punya uang, nggak punya duit. Akhirnya saya disuruh sekolahan ke dokter bilangnya. Kamu pusingnya nggak punya duit bilangnya. Iya pusingnya nggak punya duit karena kamu pusing nggak punya duit datang ke dokter. Tanya lagi sama dokter ke pasien itu. Ditanya bolak-balik. Jadi kamu sakit pusing nggak punya uang datangnya ke dokter. Akhirnya dokternya marah-marah sendiri. Akhirnya dokternya marah-marah sendiri kan gitu ya. Marah-marah sendiri. Jadi mencak-mencak sendiri. Kamu kalau sakit nggak punya uang ya kerja. Kan gitu. Ya, betul. Jangan ke dokter sakit itu gitu. Ya, sakit nggak punya duit malah ke dokter. Sakit kamu nggak punya uang, pusing nggak punya uang, kamu cari kerjaan, bikin kerjaan kan gitu. Nah, apakah ini bisa dikolerasikan sama gitu? Jadi kamu nggak punya jodoh, datangnya kok ke saya, datangnya ke cewek, lamar tuh cewek atau gimana Pak Ustadz? Silakan. Ya betul sekali Bang Da, di antaranya. Cuman kadang-kala begini Bang Da. Ya seperti itu. Makanya saya kasih nasehatin dulu gitu ya. Kemudian lagi, memang kan kita contoh lah, kita nggak punya kerja atau kita nggak punya uang. Nah makanya supaya biar punya uang kita kerja. Nah cuman kadang-kadang kan orang itu sebelum kerja ya butuh yang namanya mentor. Mungkin dalam tanda kutip kalau tadi orang yang datang Ustadz itu butuh ada orang yang memberikan support, memberikan jalan gitu ya, memberikan nasihat gitu ya. Ya kata ininya lah seperti, atau dalam dunia usahanya mentor gitu ya. Mungkin langkah awal seperti itu. Dan memang ketika kita nggak punya jodoh, ya berarti datangnya kalau laki-laki ya harus nyari perempuan, kalau perempuan ya nyari laki-laki. Memang betul seperti itu. Cuman itu step-stepnya seperti itulah gitu ya. Seperti halnya kadang-kadang begini, Bang Da. Ketika kita mau usaha, kadang-kadang kan kita sudah tahu nih. Kalau enggak contoh kita enggak punya uang, kalau enggak punya uang harus kerja. Cuman ada orang itu mau kerja apa bingung. Nah, ini kan perlu kita selesaikan, perlu kita cari solusinya bagaimana. Nah ini mungkin seperti hanya orang-orang yang dulu ataupun yang orang-orang yang tadi datang ke saya, mungkin itu butuh solusi, seperti itu. Siap. Jadi syukurlah ya. Jadi sepakat ya Pak Ustadz ya. Artinya tadi kalau misalnya datang orang tentang rumah tangga, bertengkar di rumah tangga, Pak Ustadz kan orang minta amalan. Sebenarnya kan kalau saya berpikir ya, itu kan simpel. Bahasanya kenapa nggak rendah hati gitu ya.
Ini Ya, ya. tentangnya kan kenapa kita bisa bertengkar gitu kan? Kenapa di rumah tangga Ya, itu ada perselisihan? Kan berarti ada kesombongan ya, ada betul, betul. kesombongan, ada ego di situ gitu ya. Jadi bukan bacaannya apa kalau saya berpikir sepakat nggak Pak Ustadz? Jadi bukan ada tadi betul itu Pak Ustadz tidak memberikan amalan, tapi kan hanya memberikan wasiat ya atau nasihat ya Pak Ustadz ya. Nggak Ya, ada tuh amalannya ada berakhlak baik kan gitu. ya, ya, ya. Itu tadi ada beberapa anu juga tentang kesehatan, ya kan? Tentang kesehatan, ya kita harus menjaga kesehatan, harus olahraga, ya harus minum vitamin, harus jaga diri. Kalau sakit ya ke dokter, ya kan? Seperti itu. Datang ke Pak Ustadz akhirnya diberi motivasi. Jadi paradigma kebanyakan dari saudara-saudara kita sedikit-sedikit masalahnya ringan aja diserahkan kepada Tuhan melalui Pak Ustadz gitu. Padahal masalahnya selesai dengan jamu tolak angin kan gitu. Tahu-tahu dia bilang kena santet kan gitu ya. Ini paradigma mindset ya gitu. Nah, begitu juga kita kembali lagi ke awal tadi tentang bisnis Pak Ustadz. Jadi terkadang bisnis ini saya melihat teman-teman gitu ya. Dia berupaya ini udah sebenarnya saya melihat itu belum maksimal. Tapi dia bilang ya sudahlah ini nasib saya. Ini sudah takdir gitu ya Pak Ustadz. Jadi apakah gitu ya kan? Kan kita disuruh belajar ke orang Cina ya sampai ke negeri Cina. Negeri Cina kan maju. Korea maju, Jepang maju, negara anu maju gitu. Apakah Rasulullah SAW kita gitu punya mental seperti apa sih Pak Ustadz kalau seandainya sudahlah ini nasib. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Apakah kita dicontohkan, diajari seperti itu? Misalnya udah ini takdir untuk membenarkan bahwa saya ini susah nih memang sudah takdir gitu. Bahwa saya ini hidupnya serba kekurangan ini sudah takdir. Yang penting bersyukur aja. Silakan mohon pendapatnya Pak Ustadz. Ya sebenarnya, itu memang banyak sekali bahkan bukan 2-3 itu hampir masyarakat berpikiran seperti itu. Ketika sudah rezekinya 100, 200, mungkin ini sudah takdir. Bahkan ada yang tidak punya kerja sama sekalipun dia menganggap ini mungkin sudah takdirnya saya, sehingga itu banyak sekali yang punya pemikiran seperti itu. Nah, mungkin menurut saya, dan saya juga teringat dulu ketika saya pelatihan gitu ya. Ini harusnya pola pikir yang seperti itu itu kan bisa dikategorikan dia sudah optimis gitu ya. Padahal kalau kita tidak punya pemikiran hal yang demikian, ada dulu pernah saya mengalami atau mengikuti sebuah pelatihan yang di sana ada materi yaitu ganti kepala gitu ya. Langkah pertama itu harus ganti kepala. Artinya apa? Kenapa makanya hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat walau bisin gitu ya. Carilah ilmu meskipun jauhnya ke negeri Cina. Karena negeri Cina itu pintar-pintar dalam mengganti kepala gitu ya. Artinya apa? Dia pintar mengganti. Kalau dia ingin jadi pengusaha, dia ambil kepalanya pengusaha. Bagaimana? Kepalanya pengusaha ya bukan mengeluh, bukan pesimis, bukan menyerah. Itu kepalanya pengusaha itu semangat gitu ya. Nah itu jadi banyak yang pertama itu harus ganti kepala Bang. Harus ganti kepala sehingga kita tidak menyalahkan ke takdir gitu ya. Makanya kan tadi saya sudah katakan takdir itu ada 2. Jadi takdir itu ada takdir mualaf yang kita bisa ganti Bang, yang kita bisa ganti, bahkan yang sudah ditentukan kita rezekinya sekian bisa lebih gitu ya. Nah, makanya betul sekali ketika dulu saya mengikuti pelatihan pelatihan dulu itu ada materi ganti kepala. Betul, kita mau jadi A, mau jadi B, tinggal kita pintar-pintar ganti kepala begitu. Ganti kepala apa maksudnya? Ketika kita tidak punya kerja, pengen punya kerja, ataupun kita pengen menjadi pengusahawan, ya kita harus memakai
kepala pengusahawan gitu. Kemudian lagi untuk yang selanjutnya yaitu saya teringat juga ada apa namanya itu kan ada materi apa namanya itu aksi ya, aksi dan reaksi. Mungkin beginilah. Kalau di dalam Al-Qur'an pada surat Quran surat kalau enggak salah itu Al-A'raf ya, ayat 179 ya. Quran surat Al-A'raf ayat 179 mengatakan bahwasannya yang intinya di ayat tersebut itu Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kita yaitu alat ataupun akal yang luar biasa sekali yang mana akal ini tidak diberikan kepada selain manusia gitu. Dan alat ini bisa melebihi daripada makhluk-makhluk Allah yang selain manusia itu. Tinggal kita bisa menggunakan akal ini dengan sebaik mungkin. Bahkan bisa dunia serta isinya bisa kita raih gitu. Kalau kita bisa merespon akal ini dengan baik. Nah, contoh diantaranya begini. Seperti halnya kucing itu sudah diinstal dari dulu sampai sekarang gayanya kayak gitu saja kucing. Ketika bertengkar kucing A dengan kucing B, pasti salah satunya kalau ada yang kalah lari. Yang satunya kalau yang satu menang, nah dia menjadi penguasa. Kemudian lagi batu dari dulu sampai sekarang batu bentuknya kayak gitu, nggak beda dari Nabi Adam sampai sekarang. Karena semuanya sudah diinstal seperti itu, gayanya seperti itu, dan bahkan ketika ada gayanya itu agak beda, paling terbatas, paling 5, paling 6 gitu. Beda dengan manusia. Kalau manusia dari Nabi Adam sampai sekarang itu bisa beda-beda. Makanya ini kenapa bisa beda-beda? Bahkan contoh, kita bisa beda dengan orang tua kita. Orang tua kita dulu enggak petani, kita bisa tidak menjadi petani, bahkan bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi ulama. Seperti itu. Jadi manusia itu makanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal. Akal itu bisa untuk mengembangkan kita. Mungkin begitu, Bang. Wah, luar biasa Pak Ustadz. Makasih banyak, ini luar biasa. Jadi substansi daripada pertemuan kita pagi ini adalah semua itu Tuhan sudah memberikan akal kepada manusia, memberikan mata, memberikan telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, ya kan, rasa untuk merasakan, bahwa itu digunakan panca indera kita kan gitu ya untuk berbuat kebaikan ya, untuk berbuat kebaikan, untuk merubah. Artinya hidup kita ini bisa kita rubah. Jadi nggak seperti sapi, nggak seperti kambing yang dari dulu gitu-gitu aja ya, makan rumput aja kan, hidupnya gitu aja. Kalau manusia, kalau misalnya pengen punya rumah, kalau pengen punya helikopter bisa, pengen punya pesawat pribadi bisa ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya, dia mau nggak kan seperti itu tuh. Nah, ada usahanya enggak kan gitu ya. Sedikit masalahnya, padahal dia tidak bikin rencana yang baik, tidak dijalankan, lalu menyalahkan, ini takdir, ini nasib, disyukurin aja. Akhirnya ya dari nenek kakek moyangnya ya akhirnya seperti itu gitu. Beda tadi kita berbahasa dengan kita belajarlah sampai ke negeri Cina. Negeri Cina memang mereka tadi masalah tentang harta tadi dibawa mati. Kalau saya sepakat dengan Pak Ustadz itu luar biasa, bahwa sebenarnya harta memang dibawa mati. Nggak ada harta itu nggak dibawa mati. Ya syaratnya harta itu diinfakkan, bukan dijadikan warisan, akan menjadi rebutan, akan menjadi masalah kita nanti meninggal. Harta semuanya serahkan kepada yang berhak. Kan seperti itu. Anak kita ada rezekinya sendiri dari Tuhan gitu. Jadi mari kan gitu ya. Boleh kita sekaya-kayanya Pak Ustadz ya untuk berbuat kebaikan, untuk siar bahwa Islam, bahwa kita gitu ya. Enggak orang Cina aja loh yang bisa kaya, bahwa Muslim pun wajib kaya. Di situ kita berdakwah. Rasul kan berdakwahnya dengan ya ulama-ulama dulu kan bukan di atas sejadah ya Pak Ustadz ya, dia berdakwah ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz dijelasin lagi Pak Ustadz. Ini jangan salah, Rasulullah SAW itu orang kaya.
Rasulullah itu orang kaya gitu ya. Cuman kekayaannya itu jadi begini, Rasulullah itu adalah seorang pengusaha, Rasulullah itu adalah seorang pedagang. Kalau berbicara Rasulullah itu orang miskin, betul, Rasulullah orang miskin, Rasulullah orang sederhana gitu. Nah ini Rasulullah ini adalah suri tauladan, artinya apa? Hartanya itu dia pintar ketika punya harta, pintar dalam menginfakkan, pintar dalam menggunakan gitu. Bahkan kita teringatlah sejarah bahwasanya pertama kali adanya sistem dagang itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu seorang pedagang yang sukses, yang mana dulunya itu dari 0% Rasulullah tidak punya apa-apa, kemudian lagi Rasulullah beriktikad untuk menjadi untuk berdagang. Karena apa? Karena Rasulullah ini sedang memperjuangkan agama Allah, tentunya harus butuh yang namanya biaya ataupun alat-alat yang lain untuk berjuang di jalan Allah itu. Makanya Rasulullah berdagang, dan berdagangnya di sini juga bisa dijadikan syiar. Dan banyak sekali Rasulullah berdakwah ketika dengan cara berdagang, sehingga apa? Berdagang ini bisa dijadikan dakwah, bisa menjadi kita kaya. Artinya apa? Dan kekayaannya ini tinggal kita pinter-pinter mempola saja gitu ya. Makanya kalau harta kita pengen dibawa mati, ya itu diantaranya apa? Harta kita ya jangan dimakan sendiri gitu ya. Untuk keluarga, setelah keluarga, saudara kita, setelah saudara kita, teman-teman, kemudian fakir miskin dan lain sebagainya, barulah harta itu dibawa mati. Seperti itu. Siap Pak Ustadz, makasih. Ada lagi gitu, Pak Ustadz. Saya pernah dengar ini kisahnya kudanya Rasulullah. Itu kudanya itu kalau itu kuda yang istimewa dulu. Itu pemberian dari para sahabat untuk Rasul. Itu kalau informasinya itu kuda yang terbaik dan termahal. Kalau sekarang itu setara dengan mobil Lamborghini. Itu. Yakinkan berarti kalau saya gambarkan bahwa Rasulullah SAW dulu pun gitu ya, bahwa beliau kalau ada saat ini mungkin beliau punya mobil Lamborghini gitu Pak Ustadz. Sepakat nggak Pak Ustadz? Gimana kira-kira? Wah, lebih daripada itu Bang La. Iya, orang sukses Rasulullah. Rasulullah itu adalah gitu ya, orang sukses di dalam dunia usaha, orang sukses di dalam berdakwah, kemudian lagi orang yang berakhlakul karimah, dan memang misinya yaitu misinya akhlakul karimah. Cuman kan akhlakul karimah ini bukan dalam tanda kutip artinya kita di dalam hal-hal yang keislaman saja, yang padahal semua itu kehidupan yang kita jalankan semuanya tidak lepas daripada akhlakul karimah. Kenapa? Karena semuanya berjalan, ada seperti halnya ibadah itu kan ada ibadah mahdoh dan ada ibadah goir mahdoh. Nah semuanya baik itu mahdoh ataupun goir mahdoh harus berakhlakul karimah. Artinya ketika kita usahanya karena kita untuk menolong, usahanya karena Allah, untuk meraih ridho Allah, itu namanya ibadah goir mahdoh. Dan artinya semuanya ya bisa dijadikan dibawa kita untuk mati begitu. Begitu kan. Luar biasa Pak Ustadz. Luar biasa Pak Ustadz. Sekarang ini untuk penutup nih Pak Ustadz, mohon saran-sarannya nih Pak Ustadz untuk saudara-saudara kita, bekal ya Pak Ustadz ya. Tadi mudah-mudahan Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan Rasul itu orang yang sukses, Rasul itu sangat orang-orang yang sangat luar biasa. Coba tipnya untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan ini menjadi menjadi motivasi. Silakan Pak Ustadz. Motivasi untuk saudara-saudara kita. Ya, baik ya, terima kasih ya Bang Dayah. Ini karena ini pembicaraan kita berkaitan dengan bisnis gitu ya, dengan usaha. Mungkin saran saya yang pertama ya adalah segera untuk memutuskan, membuat rencana gitu ya. Merencana untuk kita melangkah lebih baik daripada yang sebelumnya gitu ya. Kita pengen raihlah impian itu, jangan cita-cita itu jangan hanya mimpi di siang bolong gitu ya. Makanya kita harus membuat rencana
sebaik mungkin, dan rencana itu seperti apa? Rencana yang rencana yang diharapkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Yaitu kita bekerja untuk menolong, kita bekerja untuk keluarga, kita bekerja untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Kemudian yang keduanya, biar kita segera sukses juga dalam berbisnis, dalam berusaha, segera ganti kepala. Kepala kita harus, kalau kita mau berbisnis, kepala orang berbisnis. Kalau kita pengen jadi dosen, ya kepala seorang dosen, dan lain sebagainya. Dan itu artinya apa? Kenapa kepala kita harus mengganti? Maksudnya paradigma mindsetnya itu harus kita ganti. Jangan sedikit-sedikit kita kaitkan kepada ini sudah takdirnya, sehingga itu menurunkan kita gitu ya. Pesimislah yang terjadi, dan bahkan itu tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Artinya ya kemudian yang selanjutnya ya baru kita harus bersungguh-sungguh ketika semua itu sudah rencana kita sudah buat, kepala kita sudah buat, kemudian lagi waktu-waktu kita sudah direncanakan dengan sebaik mungkin, baru untuk yang terakhir baru kita tawakal. Jadi tawakal itu adalah akhir setelah kita berusaha semaksimal mungkin begitu. Dan saya yakin ketika kita sudah berjuang, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, masa dari 100 tidak ada yang kita dapat, minimalnya 90% kita dapat gitu. Itu saja mungkin dari saya. Semoga ya dari teman-teman ya ataupun dari yang mendengarkan ini yang mempunyai rencana untuk berbisnis, menjadi seorang pengusaha, ya saya doakan mudah-mudahan semuanya sukses. Itu saja. Amin, amin. Makasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan ya, sama-sama bisa kopi darat lagi, dan mudah-mudahan ya, amin. setelah ini ada pertemuan Zoom selanjutnya untuk bagaimana amin. Kita bisa memberikan motivasi ya, terutama buat diri kita, merubah diri kita, motivasi juga buat saudara-saudara, teman-teman kita, mungkin di topik yang berbeda ya. Topiknya mungkin tentang sukses, bahagia, sukses ya, tentang bahagia dulu baru sukses. Kebanyakan dari saudara-saudara kan bagaimana mau bahagia, bilang yang penting itu sukses dulu baru bisa bahagia. Nah sebenarnya kan ada kata Pak Ustadz kemarin saya dengar bahwa kunci sukses itu wajib dulu bahagia kan gitu ya. Nah itu topik berikutnya Pak Ustadz. Siap. Terima kasih, sampai jumpa Pak Ustadz ya atas sama-sama. masukannya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.